Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, channel ini adalah channel informasi dan edukasi dan bukan ajakan maupun saran finansial teman-teman. Hari ini kita akan update kembali informasi tentang XRP, namun sebelumnya kita akan melihat perkembangan ekosistem dari XRP teman-teman. Jadi yang pertama ada laporan bahwa likuiditas Binance ini menurun terendah dalam 5 tahun terakhir. Jadi metrik likuiditas 30 hari untuk XRP di Binance turun menjadi 0,038. Ini adalah level terendah dalam 5 tahun terakhir teman-teman. Ini menunjukkan adanya order book yang tipis, di mana transaksi besar bisa menyebabkan fluktuasi harga yang signifikan. Namun meskipun demikian, harga XRP tetap stabil, berkonsolidasi di sekitar 1,4 US dollar setelah rebound dari level support di 1,35 US dollar teman-teman. Apa artinya ini? Artinya bahwa kondisi ini netral untuk XRP karena menandakan struktur pasar yang rentan. Jadi stabilitas saat ini menunjukkan ketahanan, tetapi likuiditas rendah meningkatkan resiko pergerakan harga tajam akibat transaksi besar, sehingga para trader perlu berhati-hati teman-teman. Kemudian Ripple membagikan intelijen dan ancaman dari Korea Utara teman-teman. Jadi Ripple mengumumkan akan membagikan intelijen ancaman yang terkait dengan Korea Utara kepada industri kripto melalui kripto Isak. Jadi data yang dibagikan meliputi domain terkait penipuan, alamat dompet, dan indikator kompromi untuk membantu perusahaan mendeteksi dan melawan serangan rekayasa sosial jangka panjang sebelum kerugian besar terjadi teman-teman. Jadi apa artinya ini? Ini merupakan kabar positif bagi ekosistem XRP karena menunjukkan komitmen Ripple terhadap keamanan tingkat institusional dan kolaborasi luas di industri. Memperkuat keamanan infrastruktur kripto secara keseluruhan ini akan dapat meningkatkan kepercayaan mitra bisnis potensial teman-teman. Kemudian perkembangan berikutnya yaitu peluang Clarity Act dan aliran dana ETF. Jadi pasar prediksi Polymarket memberikan probabilitas 64% bahwa Clarity Act akan disahkan pada tahun 2026 sebelum akhir tahun teman-teman. Jadi rancangan undang-undang yang mengatur klasifikasi aset digital diperkirakan akan segera dibahas oleh Perbankan Senat Amerika Serikat, teman-teman. Nah, kemudian kita lihat di sini untuk harga XRP sendiri hari ini naik tipis 0,98%. Jadi kita lihat di sini diperdagangkan di angka 1,4 US dollar, teman-teman. Untuk kapitalisasi pasar dari XRP hari ini mencapai 86,96 miliar US dollar. Ini menempati peringkat keempat di CoinMarketCap. Sementara untuk volume transaksi 24 jam mengalami penurunan 8,15%, ada di angka 1,93 miliar US dollar teman-teman. Kemudian pertanyaannya, mengapa harga XRP mengalami kenaikan teman-teman? Jadi kita lihat di sini bahwa XRP naik dalam 24 jam terakhir. Ini namun masih tertinggal dibandingkan rally pasar yang lebih luas, yang terutama didorong oleh lonjakan Bitcoin yang melewati harga 80.000 US dollar teman-teman. Jadi pergerakan ini didorong oleh beta dan diperkuat oleh narasi institusional yang berkelanjutan, meskipun tidak ada katalis spesifik untuk koin ini yang terlihat dalam data yang diberikan teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa kenaikan kecil XRP ini mengikuti lonjakan Bitcoin sebesar 2,41% yang berhasil menembus level 80.000 US dollar untuk pertama kalinya sejak bulan Januari, teman-teman. Jadi rally pasar yang lebih luas ini didorong oleh meningkatnya minat resiko
setelah meredanya ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran, serta adanya aliran masuk besar pada ETF Bitcoin Spot, termasuk 629 juta US dollar pada tanggal 1 Mei, teman-teman. Jadi apa artinya ini, teman-teman? Artinya bahwa XRP ini berperan sebagai aset beta, mendapatkan keuntungan dari aliran modal ke aset kripto terbesar. Kinerjanya yang lebih rendah 0,72% dibandingkan 2,41% pada Bitcoin, menunjukkan tidak adanya katalis independen, teman-teman. Kemudian apa yang harus diperhatikan oleh para trader maupun para investor, kekuatan Bitcoin yang berkelanjutan di atas 80.000 US dollar ini akan terus memberikan dorongan bagi altcoin utama seperti XRP, teman-teman. Kemudian kita lihat di sini, dalam konteks yang diberikan ini tidak ada faktor sekunder yang jelas, namun ada perkembangan institusional terbaru seperti kemitraan penyelesaian obligasi Ripple Custody di Korea dan rencana listing Evernote di Nasdaq. Ini membangun narasi positif dalam jangka menengah untuk XRP, teman-teman. Kemudian kita akan lihat, teman-teman, untuk tren dari XRP. Jadi secara tren jangka pendek ini trennya adalah tren kenaikan, karena kita lihat di sini harga sudah breakout berada di atas EMA 13 dan EMA 21 di time frame hari. Jadi secara tren jangka pendek ini ada indikasi kuat untuk mengalami kenaikan harga. Namun kalau kita berbicara tren jangka panjang, ini trennya masih tren penurunan karena harga masih berada di bawah EMA 200 hari, teman-teman. Masih berada di bawah garis kuning ini. Nah, kemudian kita akan lihat untuk technical analysis dari Binance, teman-teman, dari TradingView. Jadi technical analysis dari TradingView di market Binance ini XRP naik 1,14%, diperdagangkan di angka 1,4076 US dollar, teman-teman. Kemudian untuk indikator moving average ini menunjukkan sinyal netral, osilator juga netral. Kemudian kalau kita gabungkan keduanya, hasil untuk hari ini sinyal untuk XRP ini adalah netral, teman-teman. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, dengan berbagai informasi yang sudah saya sampaikan ini, apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian XRP? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya persilahkan teman-teman untuk melakukan dior dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke, teman-teman, demikian update informasi tentang XRP. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.